على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Akhwatul iman, hadirin hadirat, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan yang telah lalu terakhir kita menyampaikan tentang nasab dan keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita mengulang, para mu'arrikh ahli sejarah mereka membagi penyebutan nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah nasab yang seluruh ahli sejarah menyepakati hal itu. Yaitu yang telah kita sebutkan satu persatu pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian yang kedua adalah nasab yang di situ terdapat perselisihan. Sebagian mu'arrikh ahli sejarah ini menyebutkan hal itu, kemudian sebagian yang lainnya tawakuf. Tawakuf itu artinya memilih untuk diam, tidak menyebutkan. Yaitu di atasnya Adnan sampai kepada Nabi kita atau Nabi Ismail alaihissalam. Di situ ada beberapa yang diperselisihkan. Nah, kemudian kelompok yang ketiga dalam pembagian penyebutan nasab Nabi kita alaihissalam, yaitu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai kepada Abul Bashar, bapaknya manusia, yaitu Adam alaihissalam. Di sini disebutkan, dipastikan ada yang tidak sahih. Artinya apa? Bukan meragukan bahwasanya Ibrahim lalu Ismail sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini bukan keturunan Adam, bukan. Tetapi dalam silsilah mata rantai dari Ibrahim ke atas itu sangat banyak, ya. Dari Ibrahim terus banyak sekali nama-nama sampai ke manusia pertama yaitu Adam alaihissalam. Di sini dipastikan ada yang tidak tepat penyebutan atau peletakannya. Baik, ini yang bisa kita ulangi dari nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengerucut kepada 3 bapak atau kakeknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita menyebutkan di sini Hashim. Jadi Hashim seperti yang kita sebutkan, beliau merupakan ya orang keberapa di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sebutkan ulang, ini minimal kita bisa menyebutkan sampai Hashim. Jadi Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian di atasnya siapa? Abdullah, bapak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di atasnya siapa yang kedua? Abdul Muttalib, nama aslinya siapa? Syaibah. Sebagian menyebutkan Syaibatul Hamd. Jadi diberi nama Syaibah karena ketika lahir ini terdapat uban di kepalanya. Nah, kemudian setelah
Abdul Muthalib Hashim. Dalam kurung namanya Amr. Baik. Nah, berarti dari atas, dari Hashim turun ke Abdul Muthalib, turun ke Abdullah, turun kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita nggak hafal sampai Adnan, jadi minimal kita bisa menyebutkan sampai Hashim. Dan inilah yang disebutkan oleh al-muallif, penulis kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, dia merinci dari Hashim. Baik, kita bersingkat, Hashim yang nama aslinya Amr suatu ketika pergi ke Syam. Dulu Syam ini meliputi 4 negara yang pada saat ini terpisah. Ya, Suriah, apalagi Palestina, kemudian apalagi Lebanon, kemudian. Jadi itu yang disebut dengan Syam di masa itu. Sekarang sudah tidak ada Syam karena sudah terbagi-bagi. Jadi 4 itu sudah masing-masing berdiri, tidak menjadi Syam yang dikenal dahulu. Mereka ini menyatu sebagai satu wilayah. Dan suatu hari Hashim, nama aslinya Amr, ini keluar untuk keperluan dagang. Kemana tadi? Syam. Dia pergi ke Syam. Nah, sebelum sampai ke Syam ini dari Makkah mampir atau singgah di Madinah. Dari Makkah perjalanan singgah di mana? Madinah. Nah, singkat cerita, di Madinah ini dia menemukan sosok wanita namanya Salma. Jadi nama Salma itu sudah ada sejak dahulu. Nah, pada akhirnya Hashim ini tertarik untuk menikahi Salma. Di mana ketemunya tadi? Di Madinah. Karena singgah ingin pergi ke Syam. Jadi belum ke Syam. Baik. Dia menikahi Salma bintu Amr, salah satu wanita dari Bani Najjar, orang Madinah. Kemudian karena menikah ada bulan madu, maka Hashim tinggal di Madinah beberapa waktu. Ini sebelum Nabi kita Rasulullah SAW lahir, kurang lebih seperti itu bayangannya. Jadi kakek keduanya itu Hashim, ini menikah di Madinah. Dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Syam, ditinggalkan Madinah, ditinggalkan istrinya. Siapa nama istrinya tadi? Salma. Ditinggalkan, dititip di keluarga besarnya. Nah, Hashim pergi ke Syam, Salma tinggal di keluarganya. Disitulah Salma ini hamil. Siapa anaknya nanti? Siapa anaknya? Pelan-pelan tapi ada yang tersisa di benak kita. Siapa anaknya? Bayi. Jadi hamil ketika Hashim ini pergi, istrinya hamil. Kemudian tidak lama setelah itu meninggallah Hashim di salah satu tempat yang disebut Gaza. Orang sekarang nyebutnya Gaza. Di mana itu? Di Filistin. Filistin itu mana? Syam saat itu. Sekarang Filistin sendiri, ya. Nah, meninggal. Di sisi lain lahirlah seorang bayi dari perut
Salma diberikan nama Syaibah. Kenapa diberikan nama Syaibah? Diberikan nama Syaibah karena didapati atau tampak di kepalanya ada uban. Ini pemandangan yang langka. Baru lahir sudah ada tanda uban di kepalanya. Berbeda atau unik. Berbeda dari bayi pada umumnya. Biasanya kalau anak muda sudah mulai muncul banyak uban secara sebab akibat, ini bisa disebabkan oleh tekanan hidup. Masih umur 25, 27 mungkin, tapi ubannya banyak. Berarti ini banyak tekanan hidup, banyak mikir, seterusnya. Itu salah satu penyebabnya. Tapi ini baru lahir, ada uban sebagai tanda, maka sekalian saja diberikan nama Syaibah. Syaibah itu artinya uban. Nah, kemudian ketika Syaibah ini lahir dari seorang ibu namanya Salma, tidak satupun keluarga ayahnya atau Hashim yang ada di Makkah ini mendapatkan berita. Kenapa seperti itu ya ikhwan? Karena di masa itu tidak banyak alat atau belum seperti sekarang alat informasi. Kalau sekarang ada yang lahir di Jawa misalkan, hitungan detik sudah sampai beritanya di mana? Kalimantan, kan begitu? Atau bahkan lahir di luar negeri, hitungan menit kita sudah bisa mendapatkan informasinya di sini. Sementara waktu itu media informasi yang ada tentunya hanya surat menyurat, dan surat ini tidak bisa dipercepat sampainya. Jadi natural, normal, butuh perjalanan yang tentunya memakan banyak waktu. Nah, tidak ada satupun keluarga Hashim yang mengetahui bahwasanya Hashim punya anak di Madinah baru lahir, namanya Syaibah. Ini cerita tentang Hashim. Sebelumnya Hashim ini dia yang memegang satu keistimewaan yang disebut dengan as-siqayah war rifadah, urusan Al-Haram, ya, Ka'bah, kemudian urusan jamaah haji, bagaimana menjamu, menyiapkan makanan untuk mereka. Dan bayangkan kepanitiaan seperti ini bagi mereka merupakan keistimewaan. Jadi kalau kita harus menggali makna atau arti daripada membantu itu macam-macam artinya. Kesimpulannya tergantung siapa yang dibantu atau dilayani. Makanya kita mengetahui raja-raja Arab itu senang diberikan nama siapa? Khadim, Khadimul Haramain. Mereka lebih senang disebut sebagai pembantu dua kota suci. Kata-kata pembantu tergantung siapa yang dibantu, ya kan? Nah, ini yang dibantu, yang diurusi adalah tanah suci, maka itu merupakan kemuliaan. Begitu pula Anas bin Malik, ketika statusnya sebagai pembantu, tapi yang dibantu adalah Nabi SAW, maka makna pembantu bagi Anas merupakan suatu kemuliaan yang tentunya tidak didapatkan oleh sahabat yang lain. Sehingga Anas radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Anas bin Malik didoakan oleh Nabi kita SAW panjang umurnya, banyak keturunannya, melimpah rezekinya. Begitu pula kata hamba. Hamba artinya budak, ya kan? Hamba sahaya. Kalau abdul bagi manusia, hamba dari manusia tentunya ini hina, merupakan suatu kekurangan. Tetapi ketika istilah hamba dinisbatkan kepada Allah, Abdullah,
sama dengan atau jadinya kehinaan atau keistimewaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Itulah Hashim. Sekilas tentang Hashim. Kemudian bagaimana perjalanan hidup Abdul Muttalib atau Syaibah? Ketika Syaibah sebagian menyebutkan umur 7 atau 8 tahun sudah mulai mengerti. Nah, terdengarlah berita keberadaannya oleh Al-Muttalib. Ini kalau di awal-awal memang butuh agak pelan. Nanti kalau sudah agak ke tengah kita bisa lebih cepat. Baik, Al-Muttalib mendengar bahwasanya saudaranya punya anak. Di mana? Di Madinah. Pertanyaannya, siapa Al-Muttalib? Al-Muttalib ini saudaranya Hashim. Jadi yang punya anak ini Hashim. Tidak ada saudaranya Hashim yang tahu kalau Hashim punya anak. Setelah anak itu berumur 7 atau 8 tahun, Al-Muttalib sebagai salah satu saudaranya Hashim ini mendengar kalau saudaranya telah wafat, punya anak di Madinah. Ketika berita itu sampai kepadanya, maka Al-Muttalib ini bersiap-siap. Ya, persiapan safarnya kemana? Ke Madinah, dengan tujuan ingin menjemput keponakannya dan akan dia bawa ke Makkah di keluarga besar ayahnya. Nah, sampai Al-Muttalib ke Madinah, lalu dia melihat Syaibah yang kita kenal dengan Abdul Muttalib ternyata sudah besar. Sebagai seorang paman, bagaimana rasanya? Sebagai seorang saudara, punya saudara meninggal, saudara yang meninggal ini punya anak, dan kita baru tahu anaknya ini setelah umur 7 atau 8 tahun. Maka ketika Al-Muttalib melihat Syaibah, keponakannya, dia tidak mampu menahan air matanya, langsung turun air matanya menetes air matanya, langsung dipeluknya, dan dia tidak sabar untuk mengajak Syaibah untuk berangkat bersamanya ke Makkah. Akan tetapi Syaibah kecil ini yang diajak ke Makkah, dia tidak mau. Kebayang gak? Umur 7-8 tahun, kelas berapa ini? 2-3 ya? SD. Muncul satu sosok yang baru dilihat, langsung ajak pergi. Mau apa enggak? Hati ini belum mau, itu wajar ya kan? Walaupun dia adalah pamannya, diajak ayo ke Makkah. Kemana? Menuju keluarga besar ayahmu. Tapi Syaibah ini menolak. Apa alasannya? Dia ingin minta restu ibunya. Siapa ibunya tadi? Salma. Dia minta izin. Kemudian Al-Muttalib juga datang memperkuat permohonan izinnya, tapi Salma ini menolak. Berat bagi seorang ibu untuk melepaskan anaknya. Tidak bisa. Lalu Al-Muttalib mengatakan, anak ini akan aku bawa ke Makkah. Dia akan aku kembalikan ke kerajaan atau kekuasaan ayahnya. Nah, ternyata ketika Hashim meninggal dunia atau wafat, as-siqah yang warifadah ini pindah ke Al-Muttalib, saudaranya, diwariskan. Nah, ketika ada anak yang baru disadari dan itu anaknya Hashim, maka anaknya ini berhak melanjutkan apa yang sebelumnya dikuasai oleh ayahnya. Kan dia mengatakan, anak ini aku bawa ke Makkah menuju keluarga besar ayahnya. Di situ ayahnya punya martabat, punya kedudukan,
punya kekuasaan, maka anak inilah yang akan nantinya menggantikan posisi tersebut. Kemudian setelah itu, ya, Salma merelakan kepergian Syaibah mengikuti pamannya Al-Muttalib. Nah, sesampainya di Makkah, Al-Muttalib yang sama sekali tidak pernah, atau Syaibah yang sama sekali tidak pernah dikenal oleh orang Makkah, sampai di Makkah dibonceng oleh Al-Muttalib di belakangnya dalam kondisi orang baru sampai dari safar. Maka spontan orang-orang Makkah mengatakan ini adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, sebutan itu yang muncul. Apa artinya? Ini budaknya Al-Muttalib. Artinya Al-Muttalib pergi, pulangnya bawa budak. Nah, sebutan atau lakop inilah yang kemudian menjadi nama yang masyhur bagi Syaibah. Dulu sebagian orang menyangka Abdul di sini sama kedudukannya dengan Abdul pada nama-namanya penisbatannya kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, ya kan? Abdurrahim, seterusnya. Sehingga sempat terpikir, karena kita pernah belajar tauhid, nggak boleh kalau kita memberikan nama Abdul setelahnya bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu dipahami, di sini yang dimaksud Abdul itu adalah budak. Abdul Muttalib bukan hambanya Al-Muttalib, tetapi yang dimaksud adalah budaknya Al-Muttalib. Wadih, jelas? Nah, seperti itu. Nah, ketika orang-orang secara spontan memanggil Syaibah sebagai Abdul Muttalib, hambanya Muttalib, maka Al-Muttalib ini seketika menampakkan kemarahannya. Dia marah. Lalu dia mengatakan, wahai aku, celaka kalian yang menyebut anak yang aku bonceng ini sebagai hambaku atau budakku. Celaka. Sesungguhnya anak ini adalah keponakanku, yaitu anaknya Hashim. Baik. Nah, beberapa kejadian di masa hidup Abdul Muttalib. Ini yang pertama, ketika Al-Muttalib ini meninggal, sesuai janjinya dia akan menurunkan, ya, as-siqayah wa rifadah ini kepada Syaibah. Karena sebelumnya ini dikuasai atau didukung oleh ayahnya, yaitu Hashim. Akan tetapi di situ terjadi perselisihan, ribut. Maka karena ini merupakan kedudukan mulia yang harus dilanjutkan, Syaibah ini cerdas. Ada kemungkinan dia kalah dalam memperebutkan as-siqayah wa rifadah. Lalu muncul idenya, dia menyurati paman-paman dari ibunya yang ada di Madinah. Dikirimin surat dengan bait-bait syair supaya mereka berikan pembelaan kepadanya. Ketika surat itu sampai, maka sepakat akhwal, ya. Akhwal itu artinya paman dari ibu. Kalau amun, kita sering dengar ammi, anak-anak dipanggil, itu artinya paman dari ayah. Sedangkan khalun, akhwal ini adalah paman-paman dari ibu. Disurati kemudian memberikan pembelaan sehingga as-siqayah wa rifadah ini jatuh ke tangan siapa? Syaibah, Abdul Muttalib. Nah, kemudian kejadian berikutnya, di masa Abdul Muttalib ini terjadi penggalian sumur Zam-Zam. Zam-Zam sudah ada. Nah, panjang cerita sebelumnya, sumur itu dipendam, ditutup. Abdul Muttalib, Syaibah ini suatu ketika bermimpi, seakan mendapatkan perintah untuk menggali sumur itu dan sampai-sampai diarahkan, diberikan petunjuk kalau tempatnya persis di. Nah, kemudian mimpi itu
membawa dia untuk menggali tempat tersebut. Digali ternyata muncul Zam-Zam. Muncul. Dan ketika muncul, orang-orang Makkah mengatakan, apakah kemuliaan ini yang baru saja aku dapatkan akan juga menjadi kemuliaan bagi kami bersama? Ini milik kita bersama. Penisbatannya. Kalau sekarang ada hak cipta, ya kan? Ada hak paten. Nah, ini hak patennya kembali ke siapa? Apakah kami yang menyaksikan itu ikut, atau ini khusus menjadi milikmu? Maka Syaibah atau Abdul Muttalib mengatakan ini merupakan pengkhususan yang Allah Taala berikan kepadaku. Kenapa demikian? Karena dia yang memberikan mimpi, perintah untuk menggali Zam-Zam. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga, kejadian di masa Syaibah Abdul Muttalib, yaitu datangnya Abraha. Abraha ini datang dari Habasyah, Yaman. Kenapa Abraha ini pergi membawa pasukan ke Makkah? Ceritanya dia mengamati, menyaksikan betapa semangatnya orang-orang menuju Ka'bah untuk melakukan ibadah. Orang Makkah beribadah di situ. Orang dari luar Makkah juga datang ke situ. Muncul ide, sebagai orang yang punya kekayaan, kekuasaan, maka dia ingin membuat Ka'bah tandingan. Tentunya lebih bagus. Harapannya apa? Orang-orang yang pergi ke Makkah, yang mengunjungi Ka'bah ini beralih ke Ka'bah yang dibuat oleh Abraha tadi. Lalu apa yang terjadi? Ternyata tidak satupun orang berkunjung ke situ. Sebagai seorang pemimpin, muncul rasa iri. Sudah keluar modal, ternyata tidak sesuai apa yang diharapkan. Tidak cukup sampai di sana. Salah satu orang Makkah yang tinggal tidak jauh dari tempat itu mendengar berita kalau Abraha ini membuat Ka'bah tandingan. Malam hari dia masuk ke tempat itu, kemudian dia membuang kotorannya, lalu dilumurinya dinding-dinding Ka'bah atau bangunan yang menyaingi Ka'bah yang dibuat oleh Abraha. Tadinya dia kecewa, muncul rasa iri. Ketika menyaksikan itu, maka rasa iri ini meningkat menjadi emosi yang tidak terbendung. Cerita. Maka setelah itu dia siapkan pasukannya, yang kita kenal kemudian dengan pasukan gajah. Kenapa disebut dengan pasukan gajah? Karena di dalam pasukan itu yang diandalkan adalah gajah-gajah besar, di mana gajah-gajah ini nanti ditugaskan untuk merusak bangunan Ka'bah tersebut. Jadi kalau pakai orang mungkin lebih lama, tapi ini gajah langsung mungkin berapa kali tabrak sudah hancur lebur. Apa yang terjadi ketika mendekati Makkah? Terjadi negosiasi dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang merasa tidak mampu untuk menahan pasukan ini. Apa dia katakan? Wahai Abraha, onta-onta ini milik kami. Jika tujuanmu ke sini ingin menghancurkan Ka'bah, maka jangan engkau rusak harta-harta kami. Ketika orang-orang bertanya, lalu bagaimana dengan Ka'bah? Kenapa Abdul Muttalib lebih membela atau mementingkan hartanya berupa onta dan yang lainnya dibandingkan Ka'bah yang akan dihancurkan? Lihat jawaban cerdas Abdul Muttalib yang mengatakan, onta-onta ini milik saya. Onta-onta ini milik kami penduduk Makkah. Adapun Ka'bah
dia punya pemilik lagi yang akan menjaganya. Tauhid bukan? Tauhid apa? Rububiyah. Tauhid rububiyah itu ada di tengah-tengah bangsa Arab. Jadi dia meyakini sepenuhnya dia hanya perlu menyelamatkan unta-untanya. Karena unta ini mahal ya. Adapun Ka'bah ini ada sendiri yang menjaga, pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini terlihat atau tampak keberanian Abdul Muthalib. Di mana orang-orang Makkah semuanya bersembunyi, ya kan? Takut. Kenapa? Karena yang dihadapi ini pasukan yang sudah mempersiapkan diri dengan segala apa yang dibutuhkan, sementara orang-orang Makkah tidak ada niatan untuk berperang. Dan seandainya di situ ada adu emosi, kepentingan besar, tentunya orang-orang Makkah sebagaimana yang kita kenal satu kaum yang suka berperang. Tapi pada kali ini mereka memilih untuk menghindar. Nah, ini kejadian yang ketiga. Kemudian berikutnya adalah Abdul Muthalib ketika berhasil menggali Zamzam, saking senangnya dia sempat melontarkan satu nadar. Apa itu nadar? Nadar ini dibahas dalam kitab-kitab tauhid, dalam bab akidah. Dia bernadar, ya Allah, seandainya Engkau memberikan kepadaku 10 anak, minimal 10 anak, maka aku bernadar akan menyembelih atau mengorbankan salah satu dari mereka. Nah, ternyata anaknya 10, sebagian menyebutkan. Ada yang mengatakan anaknya lebih dari 10. Yang jelas minimalnya tercapai atau enggak tercapai ya. Ada yang mengatakan belasan. Yang jelas 10 tercapai. Maka suatu ketika dia mengingat nazar yang harus dia tunaikan. Dan orang-orang Arab ini banyak di antara mereka, walaupun itu di zaman jahiliyah, mereka masih mempertahankan janji. Dan nazar ini bagian daripada janji. Nah, maka terjadi qur'ah. Qur'ah ini undian. Nah, undian ini ternyata dalam bab fikih ada pembahasannya. Dan ini asal muasalnya adab yang sudah sejak dulu ada. Ketika ada sebuah orang masing-masingnya berhak atau semuanya haknya sama, tetapi barang yang harus didapatkan ini hanya bisa diperoleh oleh satu orang, diundilah dari 10 ini siapa yang dapat. Itu namanya al-qur'ah. Atau sebaliknya, ada satu beban, ada 10 orang sama-sama berhak memikul beban ini, tetapi beban ini hanya akan dipikul oleh satu orang. Nah, karena haknya sama, maka diundi. Diundi. Siapa yang dapat? Nah, ini ada nama salah satu dari anak-anak ini akan disembelih. Siapa yang berhak disembelih belum ditentukan. Karena nadarnya secara umum. Maka terjadilah pengundian. Setiap kali diundi maka nama Abdullah yang keluar. Apa yang terjadi? Saudara-saudaranya Abdullah, saudarinya mengatakan jangan. Kalau Abdullah, kami tidak rela. Tidak ada yang rela, tidak ada yang setuju, tidak ada yang rela. Begitulah paman-pamannya, nggak ada yang rela. Nggak apa-apa, dikocok lagi. Biasanya kalau kondisinya normal, ini terjadi pada manusia biasa. Kalau satu nama keluar, pastinya yang 9 ini
dilakukan nazar itu apabila nama ini keluar. Kami rela diundi kembali, yang penting nama lain yang keluar. Luar biasa ya kan? Diundi lagi, keluar lagi namanya Abdullah. Berkali-kali diundi, tetap keluar nama yang sama. Pada akhirnya tidak ada pilihan kecuali memilih Abdullah sebagai anak yang akan disembelih, dikorbankan untuk menunaikan nazar yang telah disebutkan tadi. Akan tetapi penolakan itu terus bermunculan dari saudara-saudarinya, dari paman-pamannya, dan secara umum orang-orang Quraisy. Jangan jadikan Abdullah sebagai sosok yang dipilih untuk menunaikan nazar yang akan disembelih. Jangan. Akhirnya kesimpulannya Abdul Muthalib atau Syaibah ini mengganti nazarnya atau menebusnya dengan 100 ekor unta. Jadi nggak disembelih Abdullah, tapi 100 ekor unta yang disembelih. Ini mengingatkan kita kisah siapa? Mau disembelih diganti hewan. Siapa? Ismail alaihissalam. Dari mimpi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya, putranya, karena mimpi Nabi itu benar. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan hewan kurban. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan julukan Ibnul Dzabihain, anak dari dua orang tua yang hampir saja disembelih. Yang pertama siapa? Abdullah, bapaknya langsung. Yang berikutnya adalah Ismail, kakek yang kesekian. Nah, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sini faedah yang kita ambil adalah datang dari keturunan Ismail. Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya anak Ismail, Ishak. Dari Ishaklah seluruh nabi setelah Ismail itu muncul sampai Nabi Isa alaihissalam. Semuanya dari Ishak. Adapun dari Ismail hanya ada satu nabi, tetapi itu merupakan nabi penutup, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian berikutnya ketika Abdullah ini sudah saatnya menikah, yang kurang lebih itu usia 20-an, 23, 24, sebelum 25 ini. Karena umur 25 Abdullah menikah. Maka menikahlah dia dengan Aminah, ibundanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita akan ceritakan. Namun sebelum itu kita akan menyebutkan alasan mengapa kita memilih kitab yang kita kaji ini sebagai kitab pilihan di majelis ini untuk mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu faedah dan maklumat. Maka di sini kami sebutkan, dan sebenarnya ada di awal-awal kitab kalimat dari al-mu'allif pengarang. Di situ disebutkan dan di muqaddimahnya ada bahwasanya kitab ini kitab yang mendapatkan juara 1 pada Liga Muslim Dunia. Yang pertama adalah penulisan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya dikarang kemudian disetorkan ke percetakan lalu terbit, tidak. Berarti ada proses yang menantang, ada proses yang ketat, namanya perlombaan, ya kan? Pastinya di situ banyak kitab-kitab yang bagus, di mana pada saat itu kompetisi dalam merebut kejuaraan dalam menulis sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu muncul dari 170 atau 71 peserta. Jadi ada 170 atau 171
Siapa penulisnya? Dari mana? Dari Mubarakpur, dari daerah namanya Mubarakpur, itu India ya. Jadi bagi kita asing, sebagian kaum muslimin kalau dengar India, yang masyhur India ini negatif ya kan? Benar nggak? Kayak ibu-ibu, anak-anak itu kalau dengar kata India lebih yang teringat itu negatif. Padahal sisi positif India itu banyak sekali, di mana di situ banyak bermunculan ulama-ulama dunia. Di Indonesia siapa ulama yang diakui dunia? Kita nggak tahu, Allah. Di India banyak sekali. Jadi orang India memang terkenal dengan kemampuan intelektualnya. Kalau kita menyebut biasanya ada sistem SKS, sistem guru semalam. Satu kitab selesai, orang India bisa 3-7 kitab. Nanti dilihat siapa juara 2 dan seterusnya ya. Nah ini kitab yang kita pilih. Di sini Al-Mu'allif penulis mengatakan, Ra'aitu, aku memandang al-adha'aha untuk menulis atau menyusun kitab ini fi hajmin mutawassit, dengan ukuran yang sedang. Jadi ukurannya ini sedang. Jangan dianggap ini kitab yang paling tebal, mentang-mentang terjemahannya bisa sampai 400-500 halaman. Jadi sebenarnya ini ukurannya sedang. Alasannya apa? Mutajanniban at-tawwil al-mumil, supaya tidak terlalu panjang sehingga menjadikan pembaca atau pembelajar itu bosan. Segini aja bisa ngantuk ya. Kalau panjang lagi, mu'allif pengarang bisa justru lebih panjang. Tapi sejak awal dia mengusahakan jangan terlalu panjang sehingga pemula tidak bosan. Kalau sudah khotam ini, silahkan yang panjang insya Allah nggak bosan karena sudah ada fondasinya. Tapi kita yang tidak punya fondasi dalam membaca sirah Nabi SAW, langsung dikasih yang panjang, dikhawatirkan bosan. Kenapa? Karena sudah banyak tontonan-tontonan yang dibikin sedemikian menarik, tidak manusiawi lagi ya. Bagi anak-anak yang kecolongan, orang tuanya lebih dulu mengenal kartun dibandingkan sirah Nabi SAW, dia menganggap kartun itu lebih hebat karena menang terus ya. Sementara Nabi SAW kadang-kadang buka. Nah, maka ini adalah pintu masuk untuk mencintai sirah Nabi SAW. Tujuannya mencintai Nabi SAW, meraih nilai mutaba'ah, dibikin dengan ukuran yang sedang, tidak membosankan. Kemudian berikutnya wal ijazil muhim, tidak juga terlalu pendek sehingga kesannya pelit. Kesannya penulis ini pelit sekali. Istilah tulabul ilm, penuntut ilmu, pelit tinta. Supaya tidak seperti itu, maka dihindarilah penulisan yang terlalu ringkas sehingga terkesan membuang sebagian isinya. Lain wadih jelas? Kemudian kita menutup pembahasan tentang nasihat Nabi SAW dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita SAW menyebutkan, Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih Kinana, memilih suku Kinana min waladi Ismail, dari keturunan Ismail. Jadi Ismail turun-turun. Silahkan dilihat dalam nasab yang kurang lebih ada 22 yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Di situ ada Kinana. Maka suku Kinana ini Allah pilih dari keseluruhan keturunan Ismail. Kemudian Mustafa Quraisy bin Kinana, Allah kembali memilih dari suku Kinana, berikutnya Quraisy.
keluarga Hashim. Maka Nabi SAW disebut dengan Al-Mustafa, yang terpilih. Apa arti Al-Mustafa? Yang terpilih. Dari Ismail dipilih Kinanah, ya. Dari Kinanah dipilih siapa? Siapa tadi? Siapa? Lupa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memilih keturunan Ismail, yang terpilih siapa? Kinanah. Dari keturunan Kinanah yang terpilih siapa? Quraisy, ya kan? Dari Quraisy yang terpilih siapa? Bani Hashim. Yang keempat dari Bani Hashim terpilih siapa? Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mustafa, orang yang terpilih. Sering dengar Nabi kita disebut Al-Mustafa? Baik. Al-Mustafa artinya yang terpilih. Baik. Ini sudah azan, ya. Baik, azan sebentar, kemudian kita tutup dengan beberapa faedah berikutnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali kita menyampaikan bahwasanya metode pembelajaran sirah kita di majelis ini adalah mengambil faedah, kita istifadah, bukan hanya membacakan sebagai kisah yang enak didengar, tapi kita akan mengambil sisi-sisi yang kemudian itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran hidup. Maka di mana ada ibrah, di mana ada faedah, kita berhenti di situ. Di situ kita menerangkan bahwasanya dari kehidupan Nabi kita Rasulullah SAW memang nyata adanya beliau sebagai qudwah atau uswatun hasanah yang secara langsung juga itu adalah aplikasi daripada meneladani sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang akan datang, ini kita masuk pada bab kelahiran Nabi kita Rasulullah SAW, kemudian menceritakan selanjutnya 40 tahun awal, dan ini seluruh masa ini tentunya sebelum Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian para ulama menyebutkan ini sebagai masa persiapan. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses dalam bidang apapun itu, tentunya perlu adanya persiapan di awal. Perlu adanya persiapan di awal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengutus sosok manusia yang menjadi teladan untuk seluruh manusia yang lain, yang kemudian risalahnya terus berlaku sampai hari kiamat. Maka ini membutuhkan persiapan yang tidak singkat, ya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW diutus kepada manusia yang akan meneladani beliau juga manusia. Maka mayoritas atau hampir semua yang tampak dalam diri Nabi SAW adalah sisi manusiawinya. Beliau lapar, ya. Beliau bersedih, beliau juga menangis, dan seterusnya. Beliau bahkan terluka. Jadi barangkali ada yang mengatakan, apa sulitnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggunakan kun fayakun, terus langsung jadi nabi dengan sisi kesempurnaannya sebagai orang yang maksum. Tetapi yang Allah inginkan, karena yang akan mengikutinya manusia, maka sosok Rasul yang juga dari diri manusia sendiri itu bisa diteladani oleh umatnya. Maka tidak terbayang apabila Rasul yang Allah utus kepada kita itu seorang malaikat. Apakah mungkin kita bisa meneladaninya? Malaikat gak makan, kemudian kita gak makan, gak mampu. Malaikat kalau ibadah gak istirahat, kemudian kita ibadah butuh istirahat. Jadi orang-orang kafir, nanti kita tunjukkan suratnya, pernah memprotes
besar-besaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salah satu prosesnya, seandainya Allah memang ingin membumikan Islam, syariatnya, kenapa Allah tak mengutus malaikat saja? Ya, kalau memang Allah ingin manusia ini taat semuanya, ya sudah utus saja malaikat, jangan manusia. Karena kalau malaikat gak ada yang berani nentang. Tapi bukan itu yang Allah inginkan. Baik, mafhum. Jadi di sini kita memahami 40 tahun awal sebagai persiapan. Oleh sebab itu nanti ada pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril sebagai salah satu bentuk persiapan untuk mengemban amanah yang paling besar. Dan kita tutup pertemuan kita dengan menyebutkan beberapa faedah dari kajian kita pada pertemuan ini. Yang pertama, nasab itu penting. Nasab itu penting. Apanya yang penting? Penting menjaganya. Menjaga nasab penting. Maka nasab kita tidak bercampur-campur. Si fulan ayahnya siapa gak jelas, ini susah. Maka harus ada nasabnya. Satu, menjaganya penting. Ya. Berikutnya, mengenali nasab juga penting. Kelemahan kita orang Indonesia tidak mengenali nasab kita dengan baik, rantai nasabnya. Orang tua kita pasti tahu, kakek tahu, di atasnya kakek mayoritas kita tahu, di atasnya lagi sudah nggak tahu namanya, ya kan? Begitu. Sementara orang-orang Arab, mereka punya syajaratun nasab, pohon nasab, dari akarnya sampai ke pucuknya. Maka itu penting. Nah, faedah yang kedua, kemuliaan yang ada pada nasab. Jangan sampai menjadikan seseorang menghinakan nasab orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih nabi kita dari nasab yang paling mulia. Tetapi nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga melarang orang-orang Arab untuk mencela nasab orang lain. Maka sukuisme, fanatisme suku itu dilarang oleh Islam. Ketika ada yang berteriak, wahai muhajirin, sini berkumpul, wahai ansor berkumpul, ingin berseteru, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kenapa masih dipakai panggilan-panggilan jahiliyah? Kenapa masih dipakai seruan-seruan jahiliyah? Buanglah semua itu, karena Islam datang menghapus fanatisme terhadap suku. Jadi yang mulia nasabnya bersyukur kepada Allah. Setelah dia bersyukur, jangan sampai dia menghinakan nasab orang lain. Kemudian faedah yang ketiga, yang mengenali nasab ini membantu kita untuk menyambung rahim, silaturahim. Kalau kita kenali nasab kita, maka silaturahim kita akan lebih luas. Dan ini sangat penting di era ini, di mana kalau sudah sepupuan di masa ini udah nggak saling tengok, ya kan? Padahal sepupu itu masih terlalu dekat. Dia anak dari paman atau bibi kita. Bahkan ya dalam kasus-kasus perdata sudah tidak sedikit saudara ini menyeret saudara kandungnya ke pengadilan gara-gara apa, warisan ini dan seterusnya. Maka di sini kita memperkuat. Kita ingatkan, kita dari kakek fulan, berarti asalnya satu, dekat sekali. Lalu buat apa berseteru? Kan begitu, akhirnya damai. Oleh sebab itu, ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika pulang bertemu Harun alaihissalam, ketika Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya dalam kondisi baik-baik saja, habis pulang menghadap Allah, ketemu umat yang dititipkan kepada Harun, ternyata baliknya sudah gak karuan. Apa yang terjadi? Musa alaihissalam langsung memegang lehernya Harun alaihissalam. Ibaratnya saya titip di umat, tapi engkau tidak jaga dengan baik, dicekik. Supaya suasana ini reda, ya. Kemudian
menjadi dingin kembali, apa kata Harun alaihissalam? Ya benar ummah, wahai anak ibuku. Ketika mendengar itu langsung lepas tangannya Musa alaihissalam. Kita ini dari ibu yang sama, ya kan begitu. Terus kelahinya untuk apa? Dicekik ketika Harun mengatakannya benar, wahai anak ibuku, langsung seketika lepas. Oh, dia saudaraku. Begitu kita, kalau ada yang ribut, ini dari satu kakek, langsung damai. Dari sisi emosional itu terjadi. Baik. Kemudian faedah berikutnya, Islam ini datang salah satu tujuan utamanya adalah menjaga nasab umat manusia. Oleh sebab itu, ya, dalam bab ini Islam memiliki aturan yang sangat ketat. Bagaimana Islam menjaga wanita, ya, kemudian apa fadilah wanita yang kemudian menjaga kemaluannya untuk suaminya, seterusnya. Panjang sekali pembahasannya. Lalu berikutnya, ya, kaitannya dengan nasab, utamanya kemudian di sisi Allah, maka kembali kepada inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah tetap yang paling mulia itu yang paling takwa. Mana buktinya? Buktinya Allah menghinakan Abu Lahab, padahal nasabnya tinggi. Abu Lahab nasabnya tinggi, langsung menjadi hina. Sedangkan Salman Al-Farisi dari sangat jauh, bukan orang Arab, diangkat. Apa sebabnya? Yang satu pertama tadi tidak bertakwa, dari tinggi menuju yang paling rendah. Yang tadi tidak tinggi nasabnya karena ketakwaan, menjadi tinggi di sisi Allah. Maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu ya sama, mulia semuanya. Tapi kalau dia melanggar syariat Allah, tsumma radadna asfala safilin, Allah kembalikan pada posisi yang paling rendah. Baik, maka semua kita ini dari Adam, sementara Adam menciptakan dari tanah, maka tolak ukur kemuliaan di sisi Allah adalah takwa. Kemudian yang terakhir, tujuan dari mengenali nasab ini untuk kita saling mengenal satu sama lain. Fulan dari Bani Fulan, si Fulan dari suku Fulan. Maka inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah katakan kami ciptakan kalian dari satu laki-laki, satu perempuan, menjadi banyak. Setelah itu wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan, ya, berbangsa-bangsa. Di bawah bangsa itu ada suku-suku. Tujuannya bukan saling memuja atau saling merendahkan, akan tetapi tujuannya adalah untuk saling mengenali dan menghargai satu sama lain. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai faedah penutup dari